Oke, jadi itu. Jadi semua sinyal model ini bisa didekomposisi inputnya itu steady state dan time varying. Oke, nah ini contoh dari sinyalnya, sinyal input. Jadi kalau ada sinyal input yang bervariasi, seperti sinyal AC ya. AC walaupun AC-nya 220 volt, berarti plus 220, minus 220 ya. Itu kan ada komponen DC-nya. Kalau misalkan pas plus maksimal 220, minusnya minus 220, itu kan berarti komponen DC-nya itu 0 ya. Itu 0. Jadi cuma AC aja. Itu juga bisa. Tapi kan yang jelas sebuah sinyal itu kita bisa representasikan ada komponen AC dan komponen DC. Nah, ini. Nah, untuk komponen DC, nah kita bisa modelkan dioda ini sebagai CVDM. CVDM masih ingat kan? Jadi constant voltage drop model. Jadi di tegangan tertentu dia akan drop, akan menghantarkan di tegangan tertentu. Jadi tegangan tertentunya kalau di sini tadi dijabarkan VD 0,7 ya. Nah, jadi kalau DC di sini misalkan inputnya di sini 1 volt, berarti lebih dari 0,7, maka dia dianggapnya close ya, close. Kemudian sirkuit ini dikompos pengaruh dari sinyal AC-nya. Ya. Maka DC-nya ini dilepas, jadi komponen-komponen DC-nya ya, itu dilepas. Ya. Jadi termasuk ada sumber tegangan ini plus 10 volt ini. Ini artinya di short ya, dihilangkan. Jadi cuma ada komponen AC saja. Maka dia dianggapnya diodanya ini dianggap sebagai sebuah resistor sebesar RD. Nah, di sini jadi kan ada dua buah tegangan ya, tegangan VD karena DC, tegangan VD karena AC. Nah, ini dinotasikan kalau karena DC ini D-nya besar, V-nya besar, kalau yang AC V-nya kecil, D-nya kecil. Oke, jadi total solusinya ini berarti saat steady state solution atau karena DC-nya dan time varying solution ya, karena AC. Oke, ini contoh soalnya. Jadi misalkan sebuah dioda ya, ini ini apa ini? Sebuah dioda ini diberi tegangan AC, VD dan DC ya. Ya lihat ya notasinya ini VD. Ini artinya sebuah tegangan tapi dia nggak fix, jadi dia bisa naik bisa turun. Sebuah tegangan itu kan nggak harus plus minus ya. Bisa jadi kadang 5 volt, kadang 3 volt, kadang 5 volt, kadang 3 volt. Nah itu termasuk ria. Ya. Nggak harus 220 minus 220. Nah, tapi karena ada riaknya, maka ini disimbolkan sebagai tegangan ini. Nah, jadi kalau Anda ingat konsep superposisi ya, konsep superposisi berarti ini masing-masing dianalisis satu persatu. Ya. Oke. Jadi ya, yang disebabkan oleh DC-nya, kemudian yang disebabkan oleh AC-nya. Oke, ini saya skip dulu. Ini kalau menerangkan seperti ini nanti kesulitan ya, karena rumus diterangkan itu malah sulit. Jadi harus ada contoh soalnya. Oke. Nah, ini pemodelan dioda saat time varying ya. Jadi karena tadi kan dimodelkan sebagai sebuah resistor, besarnya resistor berapa ya? Ini ternyata kita bisa tuliskan rumus VT per
ID. Ya. VT ini apa? VT ini konstanta, sebuah konstanta. ID ini adalah arus yang mengalir. Nah, ini arusnya itu yang harus kita kalkulasi. Ini contoh soal ya. Oke. Nah, kemudian itu tadi adalah small signal model. Ya. Oke, untuk yang model-model yang lain itu nanti kita pelajari dalam contoh soal. Ya. Nah, sekarang kita skip dulu contoh soalnya. Jadi nanti ujiannya memang banyak kan numerik ya, jadi contoh soal. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penggunaan dioda atau aplikasi dioda. Aplikasi dioda. Aplikasi dioda salah satunya ini adalah sebagai voltage regulation atau voltage regulator ya. Apa itu voltage regulator? Jadi kira-kira apa voltage regulator? Ada yang bisa jawab? Alat yang mampu menahankan tegangan pada titik tertentu, Pak. Maksudnya kalau misalnya regulator 5 volt berarti dalam suplai tegangan tertentu dia outputnya tetap 5 volt gitu, Pak. Oke, benar. Ya, jadi regulator. Bentar ya, saya balas chat dulu. Oke. Jadi voltage regulator ini benar. Jadi untuk menstabilkan. Jadi kadang input sebuah tegangan itu kan ada riak-riaknya ya. Tapi kita menginginkan sebuah output itu stabil. Contohnya apa? Contohnya misalkan adaptor ya. Kalian boleh di laptop itu kan ada atau di handphone ada chargernya kan. Nah, charger ini kan fungsinya untuk memberi suplai daya, di mana voltage-nya itu harus lebih besar dari voltage-nya baterai. Tidak boleh drop. Kalau lebih boleh, tapi ya jangan banyak-banyak. Artinya dia butuh sebuah tegangan output yang stabil. Maka dia memerlukan sirkuit agar menstabilkan. Seperti kita tahu kalau anda apa ya? Anda bayangkan sebuah adaptor itu di pengganti rangkaian Thevenin. Jadi dia memiliki memiliki hambatan, memiliki tegangan sumber daya, kemudian ada hambatan dalamnya. Nah, kalau misalkan hambatan dalamnya itu dikoneksikan dengan load, maka yang terjadi adalah voltage divider, ya, sehingga tegangannya akan drop. Yang kalau misalkan connect ke load, ya Anda sering kan, mungkin terutama yang ini biasanya kalau ada beban yang besar, ya, tegangannya akan drop, tegangan dari sumber. Nah, itu karena apa? Karena ya memang ada hambatan dalamnya. Maka dari itu kita perlu namanya voltage regulator. Nah, di sini voltage regulator itu memanfaatkan sifat dioda yang memiliki konstan voltage drop, ya, yang tadi disebutkan sekitar 0,7. Ya. Jadi beda tegangan antara PN junction itu konstan 0,7. Ya. Oke, jadi seperti ini. Saat diodanya itu close, ya, ini terdapat voltage drop sebesar 0,7 di setiap dioda, ya. Sehingga kalau Anda ingin membuat voltage regulator sebesar 2 volt, ya Anda tinggal diserikan saja 3 kali. Jadi 0,7, 0,7, 0,7 ini adalah 2,1, ya. Asalkan di sini dia kondisinya adalah close, ya. Close. Nah, namun kalau Anda buat regulator, ya, buat regulator ya, ini kan regulatornya 2,1 volt. Tapi kalau regulator itu kadang-kadang kan
kita ingin bikin tegangan itu 5 volt, 10 volt, 12 volt, atau 24 volt. Nah, berarti kan Anda butuh sekian puluh dioda nih. Kalau bikin 24 volt, Anda butuh berapa itu? 30 dioda. Nah, belum lagi diodanya nanti beda-beda. Nah, di sini dioda ini tidak dipakai di regulator secara prakteknya ya. Nah, prakteknya kita pakai dioda yang namanya dioda Zener. Ya. Dioda Zener. Oke, jadi dioda Zener ini fungsinya untuk regulator, namun yang dimanfaatkannya adalah sifat saat reverse bias. Ya, saat reverse bias. Oke, di slide ada ya, saat reverse bias. Kemarin oke, nih. Oke, nah kalau yang dioda biasa ya, kalau dioda biasa itu kalau forward bias kan 0,7. 0,7. Nah, sebenarnya kan sifat dioda yang forward bias sama reverse bias kan hampir sama kan. Ini kan kayak pencerminan ini kan, pencerminan ini sama ini. Tapi ini sebenarnya ini 0,7, tapi yang ke voltage drop-nya yang reverse bias ini sebenarnya jauh lebih besar. Kalau yang dioda ini, dioda yang biasa ya, bukan Zener, itu besar ya. Mungkin sampai ratusan volt ya. Tapi kalau yang Zener ini ada nih voltage-nya di sini, ini mungkin sekitar ada banyak, khusus untuk yang Zener itu mungkin ada macam-macam, ada yang 5 volt, 10 volt, 20 volt. Nah, itu dioda yang kita manfaatkan untuk Zener. Jadi dia di sini sudah tertentu. Ya. Jadi kalau yang dioda yang biasa mungkin di sini ya tidak fix di sekitar 5 atau sekitar 10 atau 20 kan. Power supply itu kan ini ya standar ya, kalau enggak 12 volt, 24 volt. Nah, Zener juga mengikuti itu, standarnya itu ada yang 12 volt, 24 volt. Jadi yang dimanfaatkan ada breakdown region-nya ini. Oke, lanjut. Nah, ini di sini sebagai regulator ya, Zener. Kemudian fungsi yang selanjutnya dioda itu adalah rectifier. Rectifier itu apa? Yang bisa jawab? Penyarah tegangan, Pak. Ya, betul, penyarah ya. Di regulator itu menstabilkan, rectifier itu untuk rectifier itu untuk menyearahkan ya, searahkan. Ini bisa kita lihat di adaptor ya. Di adaptor di sini atau power supply ya, kan mengkonvert antara AC dan DC ya. Jadi kita lihat di adaptor ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada trafo ya untuk menurunkan tegangan ya. Tegangan AC ya. Kemudian setelah itu, nah ini peran diodanya yaitu adalah sebagai rectifier ya. Jadi dia sebagai sebagai penyarah yang tadinya AC ya, ada positif negatif, dia disearahkan jadi positif semua. Nah, tapi masih beriak nih, makanya dibutuhkan ada sebuah filter atau kapasitor bank ya. Di kapasitor itu menampung apabila kelebihan, kemudian mengeluarkan arus apabila mengeluarkan arus. Kemudian jadinya dia semacam menstabilkan, tadinya dia jadi lebih stabil. Dibayangkan kapasitor bank itu seperti buffer ya, ember ya. Jadi kalau ada air yang masuk terlalu banyak dia ditampung, kalau misalnya kekurangan air dia dibuang ya, sehingga alirannya itu stabil. Nah, kemudian dimanfaatkan lagi dioda itu di voltage regulator ya. Walaupun sudah difilter ternyata masih ada riak-riaknya. Nah, dimanfaatkan lagi untuk sebagai regulator ya, regulator sehingga outputnya ke load ini lebih stabil. Oke. Jadi ini ya prinsip dari power supply ya.
seluruhnya. Oke, ini ada lebih detailnya. Udah, filter, voltage regulator, load. Ya. Anda bisa coba ya, kalau misalkan power supply ini, ya, Anda ganti baterai ya. Anda ganti baterai, baterainya itu langsung Anda konekkan ke load, tapi loadnya yang tinggi. Anda bisa cek kalau pakai multimeter, kalau loadnya semakin besar atau arusnya semakin besar ya, bukan besar hambatannya, tapi arusnya itu semakin besar, itu atau loadnya resistansinya kecil, itu akan voltage-nya itu akan drop. Ya. Jadi ini seluruh rangkaiannya power supply-nya ini Anda ganti baterai coba. Anda coba hidupkan yang load-nya tinggi, hidupkan apa ya? Motor atau lampu yang terang gitu. Nah, pasti voltage-nya akan drop. Kalau karena nggak pakai voltage regulator. Nah, voltage regulator itu mencegah agar voltage drop. Oke, di sini kita lihat kalau dioda sebagai rectifier, apabila sebuah sinyal AC ya, Anda kasih dioda satu saja, nah, hasilnya adalah half wave rectifier. Ya. Jadi dia cuma menyarahkan arus yang setengah saja. Sementara arus yang balik ke sini dia akan ditahan. Ya, tentunya kan ini toh tidak efisien kan. Nah, ini naik turun tapi di sini dapat setengahnya saja. Nah, oleh karena itu ya, dibuat yang ini yang lain ya, dibuat arsitektur yang lain, yaitu adalah full wave rectifier ya. Jadi ada dua buah dioda dipasang ke sebuah trafo ya. Jadi dia menyarahkan di saat sinyal maju dan juga menyerahkan saat sinyal yang sebaliknya. Ini visualisasinya saat forward yang terpakai yang dioda yang atas, ya, saat sinyal negatif ya yang pakai yang bawah, ya, sehingga didapatkan full wave rectifier. Ya. Nah, kemudian alternatif full wave rectifier ini adalah arsitektur berupa the bridge rectifier ya, atau jembatan bridge ya, jembatan rectifier. Jadi terdiri dari 4 buah dioda. Oke, jadi arahnya seperti ini. Sementara kalau yang negatif arahnya seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat perbedaan antara bridge rectifier dengan yang full wave tadi, kalau yang bridge ini tidak perlu ini center tap trafo. Jadi kita trafonya ini cukup butuh yang paling ujung dan ujung saja, tidak perlu ngetap yang paling tengah. Sementara kalau yang full wave ini cuma 2 dioda, dia butuh ngetap trafo yang tengah ya. Jadi ada 3 trafo. Di lilitan trafonya kita tap 3-3-nya ini. Belum lagi kalau misalkan salah ngetapnya agak ke kanan atau ke kiri ya. Jadinya kan nanti tidak sempurna. Oke, jadi bridge ini untuk menghilangkan Oke, secara umum itu kalau Anda lihat ya, Anda lihat rectifier. Ini Anda lihat di sini antara sinyal input dan output ini ada selisihnya ya. Ada selisihnya ya. Kalau Anda lihat zoom-nya ini ada selisihnya. Kok nggak diarahkan semua ya. Ya, jadi ini ada sinyal inputnya, outputnya kok separuhnya apa ya, ada berkurang gitu ya. Itu kemana? Ya, itu disebabkan oleh ini. PD-nya ini loh, PD yang 0,7 ini. Nah, ini menyebabkan ada selisih ini. Ya, ada selisih. Nah, itulah makanya kalau misalkan diodanya jadi lebih banyak, maka nanti voltage drop-nya juga akan lebih banyak.
bedanya. Ini dropnya ini karena PD ini. Oke, nah kemudian ini malah menceritakan tentang ini ya, apa namanya power supply ya. Jadi setelah disearahkan ini masuk ke namanya kapasitor, filter. Di filter ini untuk menghilangkan ripple-ripple-nya. Jadi di sini ada kapasitor ini bisa dicas, bisa di discharge ya. Jadi kalau air bisa diisi, bisa mengeluarkan airnya. Anda bayangkan sebuah ember ya. Oke, ini analisis Laplace dari kapasitor Anda sudah dapatkan di rangkaian listrik 1. Oke, saya skip. Nah, ini menjelaskan tentang proses yang terjadi di filter kapasitor ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, hasilnya dari kapasitor. Kepala kapasitor dia terlihat di sini masih ada riaknya walaupun kecil. Ada riaknya. Ini malah bahas kapasitor kalau di sini. Ini enggak kita bahas. Nah, kemudian beberapa aplikasi sirkuit dioda yang lain yaitu precision rectifier ya. Jadi precision rectifier ini untuk menguatkan sinyal ya. Bukan menguatkan tapi melewatkan sinyal ya. Atau penyarah sinyal ya, penyarah. Tapi precision ya. Dia nggak ada VD-nya di sini. Nggak ada VD-nya. Maka di sini ada op-amp. Ada ini disearahkan. Ini kemudian ada rangkaian feedback ke op-amp. Nah, ini karena ada pakai op-amp belum Anda pelajari. Nanti di elektronika analog akan Anda pelajari op-amp. Sehingga nanti output dari atau grafiknya input dan output ini dia akan mengarahkan melewatkan sinyal yang forward. Sementara sinyal yang reverse dia ditabis. Tapi saat menyarahkan sinyal yang forward dia ini sifatnya tidak menunggu, tidak ada selisih VD. Tadi kan ada selisih VD kan. Kemudian contoh yang lain ini dioda sebagai limiter. Sebagai limiter ya. Jadi ini kalau lihat dari grafik ini ya. Lihat dari grafik VI, ini ada VO ya. Jadi kalau ada VI tegangan input, outputnya akan naik. Tapi kalau inputnya kita naikkan sampai batas tertentu, ya, ternyata outputnya dia akan terbatas di ini tertentu saja. Di pokoknya terbatas di tegangan tertentu. Jadi dia terbatas di sini, walaupun tegangannya dinaikkan. Begitu juga yang negatif, tegangan negatif. Ya, dia akan terbatas di sebuah tegangan tertentu. Jadi ini dari baca grafiknya aja Anda bisa punya bayangan. Ini rangkaiannya ngapain sih limiter? Nah, terkadang memang bentuknya limiter ini enggak sempurna ya. Mungkin ada soft seperti ini, ada yang hard seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari rangkaian limiter yang menggunakan dioda ya. Anda bisa lihat di sini kalau yang seperti ini berarti dia ngelimit batas atasnya. Di sini ngelimit dua-duanya, ya. Limit atas dan bawah. Di sini ngelimit yang batas bawahnya. Ini ngelimit batas atas tapi dikasih
ada offsetnya tambahan. Kemudian ini dikombinasikan dengan Zener ya, soft limiting. Oke, jadi ini dari aplikasinya ini kita bisa lihat dioda ini sebagai rangkaian limiter. Nanti ada regulator, ada rectifier, di sini ada limiter. Kemudian bisa digunakan sebagai DC restorer. Ya. Apa artinya DC restorer? Itu artinya jadi dia yang meremove DC komponen dari sebuah sinyal AC ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ada sinyal input antara -6 sampai +4. Dia punya offset nih. Kita pengennya input minimalnya 0, outputnya minimalnya 10. Ya. Jadi ini kayak dinaikkan, ya. Dinaikkan, offsetnya dinaikkan. Offset dinaikkan. Oke. Ini untuk DC restorer. Jadi dia menghilangkan offset. Kemudian contoh yang lain atau aplikasi yang lain yaitu voltage doubler ya. Dari namanya aja itu berarti artinya menguatkan ya, multiplies the amplitude of a wave by signal of by 2 ya. Jadi doubler itu kan double kan, berarti dikalikan 2 kali. Di inputnya ini ya, outputnya 2 kali V sin VP ini. Ya. Inputnya VP, outputnya 2 kali VP. Nanti Anda juga bisa pakai amplifier. Ya. Tapi karena kita belajar dioda, ini berarti dioda sebagai voltage doubler. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Temuan kali ini cukup singkat ya sebenarnya. Oke, karena teori ya. Nah, tapi kalau teori kalau tidak latihan nanti cepat hilang. Jadi makanya saya sedang menyusun latihan soal. Jadi sistemnya nanti kayak kuis di online, tapi belum selesai. Harusnya minggu ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Ya. Kan tadi di limiter itu ada soft limiter dan hard limiter. Ya. Itu tuh grafiknya itu nah, dia itu kan yang soft limiter ini apa dia limitnya pelan-pelan gitu, terus yang hard limiter benar-benar dari titik itu langsung di limit. Ya, kalau soft limiter ini dari grafiknya ini kan yang biru ini kan agak soft ini. Ya, jadi dia nggak persis di situ. Tapi kalau yang hard ini dia persis ya. Kalau Saya di pikir aplikasi itu gimana Pak? Oke, ini ya. Jadi kenapa ada soft ada hard ya? Kalau yang hard ya, ini cuma bisa diaplikasikan yang pakai dioda ini. Ya. Pakai dioda yang kecil ini ya, bukan Zener ya. Ya. Oke, tapi kalau pakai dioda ini kan kelemahannya dia cuma 0,7 dan sebagainya kan, 0,7. Nah, maka dari itu kita nggak pakai dioda, tapi pakainya apa? Pakainya Zener ya. Pakainya Zener. Zener itu dia lebih tinggi ya dari 0,7 ya, lebih tinggi. Ini lebih tinggi, tapi memang dia tidak hard ya, tidak hard. Artinya dia grafiknya itu lebih soft ininya, apa namanya, limitnya. Kalau aplikasinya ya aplikasinya hampir sama ya dengan limit dan limiter ya, pengenalan limiter. Kalau Anda apa ya membuat penguat sinyal amplifier ya. Misalkan audio ya. Audio amplifier. Nah, kalau Anda nggak limit amplifiernya, itu nanti yang terjadi ya bunyinya kalau misalkan
amplitudenya terlalu tinggi masuk ke dalam speakernya, itu nanti ya mungkin akan kemungkinan mungkin akan merusak speaker atau suaranya itu Distorsi. ya terdistorsinya itu parah ya, distorsinya parah. Limiter ya terdistorsi sebenarnya, tapi kan distorsinya bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan distorsinya seberapa keras sebagai itu. Nah, itulah fungsi limiter ya. Dikuatkan, tapi yang diperbolehkan itu amplitudenya berapa sampai berapa. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, gitu. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi limit itu untuk menstabilkan gitu Pak, agar itunya tuh segitu terus gitu Pak. Beda dengan kalau Anda pengertiannya regulator beda ya. Regulator itu kan menstabilkan, benar tadi. Misalkan tegangannya naik turun antara 9 volt sampai misalkan Anda ingin mensuplai baterai tegangannya 10 volt. Nah, inputnya itu kadang 11 volt, kadang 9 volt, kadang 13 volt. Nah, untuk menstabilkan itu pakai regulator, rangkaian regulator. Itu stabil. Tapi kalau limiter itu bukan ke stabil di situ ya. Bukan ke tapi dia lebih ke bentuk sinyal, misalkan kalau yang tadi kan lebih ke DC ya, kalau yang regulator. Tapi kalau yang limiter itu biasanya inputnya adalah AC. AC kan dia bisa naik, bisa turun kan. Nah, Iya, jadi Pak. kalau lihat di sini, Anda bayangkan ada sinyal AC. Ya kalau positif, dia akan terbatas positifnya hanya di sini. Nah, tapi kalau negatif dia akan terbatas di sini. Nah, benar tadi misalkan inputnya ini terlalu besar, dia akan terbatas di sini terus. Sehingga kalau misalkan inputnya berupa suara, outputnya suara, kita akan terdengar adanya distorsi. Ada distorsi di suaranya kalau Anda mic Anda suaranya terlalu keras, kadang-kadang ada distorsinya kemesek. Itu distorsi ya. Karena apa? Dia di limit di sini saja. Nah, kasusnya beda ya. Kasusnya jadi untuk yang limiter ini inputnya biasanya AC, tapi kalau yang regulator itu inputnya DC. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Mau tanya lagi Pak, kalau misalkan ada regulator 5 volt, terus inputnya di bawah 5 volt tuh gimana ya Pak? Bisa atau enggak? Nah, oke, menarik nih. Jadi Anda lihat ini ya tergantung dari oke, di sini. Ini tergantung dari grafik ini ya. Ini kan ada I, ada V ya. Jadi Anda patokannya ini adalah grafik ini ya. Jadi entah inputnya 5 volt, 2 volt dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan kita lihat bukan dari inputnya saja ya, tapi dilihat dari sini. Jadi kalau misalkan Anda analisis rangkaiannya itu ya, dianalisis rangkaiannya itu kalau misalkan V-nya itu di atas 0,7 ya. V-nya di atas 0,7, 0,8 misalkan. Ada analisis di situ. Pasti dia akan nggak akan di titik 0, misalkan tadi V-nya Anda itu analisis ini V-nya di angka 1 volt. Nah, tapi dalam kenyataannya dia tidak akan lebih di 1 volt, tapi dia akan tertahan di 0,7. Ya. 0,7. Sehingga dia rangkaiannya apa tadi? Close. Kalau tegangannya tadi kurang dari 0,7, misalkan 0,3 ya, berarti kan di sini 0,3, berarti dia tidak close dong ini, berarti tidak ada arusnya, jadi open. Jadi state-nya diodanya itu open. Oke, seperti itu. Ya. Jadi patokannya Anda harus bisa melihat diodanya itu state-nya ada di mana. Contohnya ini ya. Nah, ini regulator ya. Ini untuk regulator yang dioda biasa ya. Nah, ini kan kalau Anda analisis, ini misalkan diodanya saya hilangin ya. Saya hilangin. Ini 10 volt, ada 10 volt. Kemudian ada R1 kilo ohm ya. Ada RL 1 kilo ohm.
Ini kalau misalkan disambungkan, ini kan yang terjadi ini berapa tegangannya? Kalau nggak ada diodanya, ini nyambung berapa? Ini 10 volt, R 1 kilo ohm, ini RL 1 kilo ohm. Ini nyambung. Ini berapa tegangan di sini? Misalkan nggak ada diodanya. Berapa, ayo? 5. Apa? 5. Ya, betul, 5. Benar, di sini 5 volt. Kalau nggak ada dioda ya. Nah, karena ini berarti inputnya V-nya ini 5. Tapi karena ada dioda, ya, ada dioda. Nah, diodanya ini Anda lihat di grafik tadi, dioda tadi 5 kan jadi di atas 0,7. Apalagi di seri 2, 3 berarti 2,1. Nah, sehingga nanti di sini dia yang 5 voltnya ini dipaksa jadi 2,1. Beda ceritanya kalau di sini bukan 10 volt. Kalau Anda kasih 1 volt, Anda kasih 1 volt, di sini kan jadinya setengah volt kan. Setengah volt di sini nggak cukup untuk mengalirkan dioda di sini. Jadi ini setengah voltnya ini dia dianggapnya diodanya ini open. Jadi ya tetap aja ini setengah volt terus. Oke, itu kayaknya ada perlu banyak latihan ini. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jam berapa ini? Ya mungkin lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, ya udah silakan Anda absen di Spada ya, kelas A dan B. Itu saya buka sampai jam 6 ya. Jam 6 silakan absen. Mungkin biar cepat ya, saya tutup aja kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di grup, atau kalau saya ada kuis atau tugas, saya akan beritahukan di grup. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.